Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama pada saat ini terambil di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat 3 sampai ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pasti setiap kita memiliki ekspektasi atau harapan yang kita inginkan ketika kita melangkah dari hari ke hari. Kita memasuki hari yang baru. Banyak hal yang kita rasakan di waktu-waktu yang sudah kita lewati, baik kenangan indah, sukacita, kebahagiaan, maupun suka duka yang sudah kita lewati. Ingatlah bahwa semuanya itu ada makna di dalamnya, yaitu mendorong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, mengharapkannya sebab kita tahu bahwa kita ini terbatas. Pasti setiap kita ada harapan dan impian yang diinginkan ketika kita memasuki hari yang baru. Mungkin di hari-hari atau di tahun-tahun sebelumnya masih belum tercapai yang kita harapkan, tapi kita punya kerinduan bahwa di waktu-waktu ke depan semua yang kita rindukan akan Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain kita harus mengintrospeksi diri kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk menerima pengharapan dari Tuhan. Lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini, kita belajar hal apa yang harus kita persiapkan untuk menerima pengharapan di dalam Tuhan. Yang pertama adalah tetap setia kepada Tuhan, ayat 3 dan ayat yang keempat. Kesetiaan merupakan sesuatu yang diharapkan setiap orang ketika ada kesepakatan atau janji yang telah dibuat, atau juga dalam sebuah pekerjaan, apalagi dalam suatu hubungan. Inilah yang diinginkan setiap orang, supaya setia kepada orang yang dikasihi, baik teman, keluarga, kekasih, suami istri, dan lain sebagainya. Mungkin dalam kesetiaan ini pasti ada kalanya kita tidak mampu melakukannya karena masih ada ego di dalam diri kita. Kita lebih mengikuti keinginan diri sendiri. Nah, untuk itu ketika di dalam Tuhan, apakah masih ada hal yang kita simpan sehingga kita tidak mau mengikut sertakan Tuhan dalam rencana yang sudah kita buat karena kita menganggap kita mampu melakukannya? Dalam ayat yang ketiga ada suatu peringatan kepada kita supaya jangan kasih setia kita kepada Tuhan kendor, melainkan terus mengingat akan janji-janjinya, terus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita tahu bahwa kesetiaan Tuhan adalah salah satu tema di dalam firman Tuhan. Tuhan adalah setia. Tuhan kita dapat andalkan, jadi kita dapat mengandalkan Dia dan limpahan janji-janjinya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. 1 Korintus 1 ayat 9. Tuhan yang benar dan yang kekal, yang sudah mengundang kita dalam persekutuan yang intim dengan anaknya, adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Jadi kita dapat percaya kepada Dia dan kepada janji-janjinya. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka
janjinya adalah akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah dan manusia. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah percayalah kepada Tuhan, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita percaya kepada Allah, kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Allah dengan sepenuh hati kita. Dalam ayat ini ada peringatan kepada kita untuk tidak melakukannya ketika kita mengikuti Yesus. Peringatan datang dalam kata-kata janganlah bersandar. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam bahasa Inggris, bersandar memiliki konotasi secara fisik condong atau bergerak ke satu sisi. Ketika kita secara fisik condong ke satu sisi atau sisi yang lain, kita bergerak dari pusat, kita tidak seimbang dan kita akan jatuh terjungkal. Ketika kita secara rohani bersandar pada pengertian kita sendiri, kita condong menjauhkan diri dari juru selamat. Kita condong, kita tidak berada di pusat, kita tidak seimbang, kita tidak terfokus pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita perlu mengandalkan Allah, karena cara berpikir kita tidak sempurna dan tidak bisa diandalkan. Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri atau apa yang kita anggap benar, keputusan yang kita buat mungkin awalnya terlihat bagus, tetapi ujung-ujungnya buruk. Allah jauh lebih bijaksana daripada kita. Jadi kalau kita selalu mengikuti petunjuknya, maka kita akan hidup berbahagia. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah jangan menganggap diri sendiri bijak, ayat 7 dan 8. Para sahabat yang diberkati Tuhan, Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Allah memberi kita hikmat, akal budi untuk mengenal yang baik dan yang jahat. Manusia merupakan ciptaan yang paling unik. Keunikan inilah yang membuat banyak orang merasa tidak ada yang lebih bijaksana dan pintar selain dirinya sendiri. Padahal sesungguhnya hanyalah sok tahu bahwa kebijaksanaan dan kepintaran sesungguhnya hanya Allah yang punya, namun diberikan kepada manusia oleh karena anugerah dan cinta kasih-Nya. Karena merasa diri lebih bijaksana dan pintar daripada orang lain, maka tidak heran jika yang bersangkutan atau kita tidak memiliki kerendahan hati untuk terus belajar, dan bawaannya selalu memamerkan kepintarannya kepada orang lain. Oleh sebab itu, mari kita bersama kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dibanding oleh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan banyak hal dalam hidup ini. Sehebat apapun kita, sebijak apapun kita, sepintar apapun kita, Tuhan melarang. Janganlah kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Jangan mengandalkan kepintaran, kebijaksanaan kita sendiri, karena itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah muliakanlah Tuhan, ayat 9 dan ke-10. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, harta adalah titipan Tuhan bagi kita. Karenanya harta sejatinya digunakan hanya untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan harta dan hasil yang terbaik yang dimiliki telah diteladankan oleh bapa-bapa leluhur dalam Alkitab. Sebagaimana dapat diperhatikan melalui persembahan Habel. Persembahan yang dihaturkan kepada Allah adalah yang terbaik dari yang Habel miliki. Dan dari apa yang telah dilakukan oleh Habel, maka nyata bahwa Habel sedang menghormati Allah dengan hartanya. Dengan berbagai cara kita dapat menunjukkan rasa hormat kita kepada Allah. Bukan hanya melalui hasil pemikiran, perbuatan baik, tenaga, namun juga harta kita bisa kita pergunakan untuk menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, atau memuliakan Tuhan. Oleh karenanya, sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, baiklah kita memuliakan, menghormati Tuhan juga dengan harta atau apa yang kita miliki. Sebab segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kepercayaan Tuhan. Dan semua anugerah Tuhan harus ditunjukkan
untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terima dengan sukacita dan mari kita berusaha, berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga setiap kita boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap kita semakin hari semakin nyata pertumbuhan rohani kita di dalam Tuhan, yaitu semakin takut kepada Tuhan, semakin taat kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, para sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan sukacita, dengan rasa syukur pada Tuhan, dan mari kita laksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab dalam pekerjaan kita semaksimal mungkin, supaya kita mampu bersaksi tentang kebaikan Tuhan lewat apa yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, tetap semangat di dalam Tuhan, yakinlah dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan siap menolong dan Tuhan siap memberkati setiap kita pribadi lepas pribadi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.